Perkenalkan, nama saya Devinia Angelina, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104188887. Mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi bab 2 mengenai perilaku individu dan nilai-nilai. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek atau sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai subjek adalah pelaku, penggerak, atau motornya organisasi, dan sebagai objek. Organisasi berdiri untuk memenuhi berbagai tujuan individu. Individu sebagai subjek organisasi perlu selalu meningkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Kotje tahun 2006 menyatakan pentingnya mempelajari perilaku karena berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia. Kinerja sumber daya manusia akan dapat meningkat apabila perilakunya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kinerja individu yang berkualitas secara langsung akan berdampak pada kinerja organisasi. Selain itu, perilaku individu dalam suatu organisasi haruslah serasi, selaras, seimbang, serta sejalan dengan perilaku organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi, baik organisasi besar atau kecil, swasta maupun pemerintah, wajib memperhatikan perilaku individunya dan menciptakan budaya organisasi yang mendasari perilaku individu dalam organisasi. Keterkaitan perilaku individu dalam pencapaian tujuan lainnya disimpulkan oleh Widianto tahun 2018. Dalam hasil penelitiannya itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku individu terhadap kinerja organisasi. Pernyataan ini dapat diterima akal sehat mengenai individu adalah unsur utama dan elemen penting dalam menggerakkan organisasi dan pencapaian tujuan. Di sisi lain, Nani dan Shafi tahun 2001 menyatakan bahwa organisasi mendasar tentang perilaku manusia makin dirasakan urgensi bagi setiap manajemen di tingkat teoritis maupun dengan tujuan praktis yang mendeterminasi berbagai perilaku manusia itu mempengaruhi usaha-usaha mencapai tujuan organisasi. Makna suatu organisasi bagi individu diharapkan dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan dan tujuan individu. Hal ini didukung oleh Griffin tahun 2002 yang menyatakan bahwa secara kebutuhan pada hakikatnya individu dan organisasi terkait dalam kontrak psikologis. Yang dimaksud dengan kontrak psikologis adalah adanya serangkaian ekspektasi atau harapan yang dimiliki oleh seorang individu, yaitu menyangkut apa yang akan dia lakukan untuk organisasi dan apa yang akan diberikan oleh organisasi kepada dia sebagai balas jasa. Dengan demikian, antara individu dengan organisasi mengandung makna simbiosis mutualisme, yaitu keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat, dan budaya, serta lingkungan di mana individu berada. Oleh karena itu, setiap individu akan sangat berbeda kualitasnya dengan perilakunya dalam suatu organisasi tergantung pada kualitas lingkungannya. Semakin baik kualitas lingkungan di mana individu berada, maka akan semakin baik kualitas perilaku individu yang dipraktekkannya dalam organisasi dan sebaliknya semakin buruk kualitas. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut,
Yang pertama, menurut Toha tahun 2001 menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Octaviana tahun 2014 mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan. Yang ketiga, menurut Notamojo tahun 2010 menyatakan perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap simulasi yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Yang keempat, menurut Wawan tahun 2011, memberi arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik didasari maupun tidak. Perilaku adalah kemampuan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Yang kelima, menurut Karts dan Rosenweig tahun 1995, mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, psikologis, dan psikologis. Dari pengertian yang diajukan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu yang baik, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Kolit tahun 2015 menyatakan berdasarkan simulasi, jenis perilaku dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, perilaku tertutup, yaitu perilaku tertutup adalah respon yang tidak langsung tampak setelah adanya simulasi. Biasanya terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap seseorang yang menerima simulasi tersebut. Yang kedua, perilaku terbuka, yaitu perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap simulasi yang langsung tampak pada praktek atau tindakannya, sehingga dapat dengan mudah diamati oleh orang lain. Yang kedua, mengenai pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan antara totalitas dari perilaku individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Toha tahun 2001 menyatakan perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dalam definisi perilaku individu yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Robbins tahun 2001, menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis seperti usia, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja, kemudian kemampuan, pembelajaran, kepribadian, persepsi, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Toha tahun 2001, menyatakan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara personal atau individu dengan lingkungannya.
Lingkungan dalam hal ini bisa latar belakang budaya, sosial, politik, di mana individu tersebut berada. Yang ketiga, menurut Sofyan dan Garniwa tahun 2007, mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut Gibson tahun 2012, menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau bertindak dari suatu sikap. Kelima, menurut Notoatmojo tahun 2010, memberi pengertian perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dialami langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu, pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan peranan dalam kehidupannya sehari-hari. Perilaku individu adalah sesuatu yang unik. Perbedaan kepribadian individu mengakibatkan perbedaan dalam proses menggerakkan. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan latar belakang budaya dan lingkungannya sehari-hari. Oleh karena itu, menggerakkan perilaku individu tidak bisa seperti menggerakkan mesin yang dapat digerakkan kapan saja dan di mana saja sesuai dengan keinginan yang menggerakkannya. Individu memiliki perasaan, derajat, dan martabat yang berbeda dengan makhluk lainnya, sehingga diperlukan teknik dan strategi khusus untuk menggerakkannya yang sudah tentu berbeda penerapannya antara satu individu dengan individu lainnya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tingkat kematangan masing-masing individu. Kemampuan yaitu meliputi kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Semakin baik kemampuan individu akan mempengaruhi perilaku dalam organisasi dan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perilaku individu yang positif, maka kemampuan individu perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Pembelajaran, yaitu mengandung 3 penjelasan. Yang pertama, melibatkan perubahan. Yang kedua, perubahan itu harus relevan atau permanen. Dan yang ketiga, belajar akan mengenai perilaku. Pembelajaran dimaksudkan untuk mempelajari perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu sifatnya dinamis, oleh karena itu perilaku individu perlu dipelajari setiap saat untuk meningkatkan kinerja untuk diinginkan. Pembelajaran dilakukan terhadap perilaku yang baik dan yang kurang baik. Yang ketiga, mengenai pembentukan perilaku individu. Perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan harapan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Walgito tahun 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan biasanya dilakukan dengan membiasakan diri dengan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semakin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan pengertian dilakukan dengan cara memberikan
pengertian tentang perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan dan memberi pendidikan dan pelatihan tentang perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model atau contoh dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang baik, diperankan oleh seorang pemimpin. Dengan demikian, perilaku pimpinan dijadikan model atau contoh perilaku yang baik, sehingga dapat ditiru bawahan atau orang lain. Teori ini disebut Bandara atau Walters tahun 1977 dengan teori belajar sosial. Pada dasarnya, perilaku individu terwujud disebabkan faktor motif atau pendorong. Dalam arti individu berperilaku tertentu disebabkan oleh motif tertentu. Oleh karena itu, perilaku individu dapat dibentuk melalui beberapa teori tertentu. Ada beberapa teori pembentukan perilaku, yaitu dengan teori insting, teori dorongan, teori insentif, teori atribusi, dan teori kognitif. Selanjutnya, Notoat Morjo tahun 2010 menyatakan ada beberapa atau dua faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lain yang membentuk perilaku individu. Pembentukan perilaku dapat dilakukan dengan menerapkan konsekuensi positif dan negatif. Yang dimaksud dengan konsekuensi positif adalah pembentukan perilaku dilakukan dengan memberikan hadiah atau penghargaan, pujian, dan sebagainya terhadap perilaku yang positif. Sedangkan konsekuensi negatif adalah penerapan sanksi atau hukum yang berlaku setiap perilaku yang negatif. Namun, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membentuk perilaku yang diharapkan, peranan konsekuensi positif seperti memberi hadiah, penghargaan, bonus, dan lain-lain lebih berdampak positif dengan kinerja daripada penerapan konsekuensi negatif. Oleh karena itu, sejauh mungkin diupayakan membentuk perilaku dengan menerapkan konsekuensi positif. Selanjutnya, yang keempat, mengenai nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan nilai berdasarkan pendapat para ahli diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Chaiken dan Tagore tahun 1987 mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan yang tidak disukai. Sobyadi dan Gurniwa tahun 2007 merumuskan nilai sebagai suatu modus atau cara, perilaku, atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas lebih dari disukai secara pribadi atau sosial
daripada suatu modus perilaku atau keadaan lahir eksistensi yang berlawanan dan kebalikannya. Yang kedua, menurut Coleman tahun 1974 menyatakan nilai adalah pertimbangan internal dan eksternal, yang dimana seseorang tentang suatu barang, tujuan dan perbuatan yang dipertimbangkan diinginkan atau tidak diinginkan. Yang ketiga, menurut Wicaksono tahun 2014 mengartikan nilai sebagai segala sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Keempat, menurut Muslih tahun 2011, nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Dan yang kelima, menurut Choi Tip tahun 1996, memberi arti nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan bentuk konkret, bukan fakta, bukan hanya personal bentuk, dan benda yang menuntut pembuktian ekspresi. Melakukan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi. Selanjutnya, Hoda tahun 2003 menyatakan paling tidak ada 6 pengertian dari nilai sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari oleh orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, dan pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seorang sebagai pengevaluasian diri, pengintrospeksian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertindak tingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan suatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dan identitas pribadi seseorang. Dengan dari pengertian nilai yang diajukan para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, dan berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.